Yang mana yang sedikit salah tadi? Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa qurrati wa ali baiti ajmain. Wa ila musannifil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sudah selesai, yaitu sebagian daripada maksiat-maksiatnya hati atau penyakit-penyakit hati. Sekarang faslun fi bayani ma'asil badani. Adapun ini itu ada suatu fasal fi ba'di ma'asil badani, di dalam menerangkan sebagian maksiat-maksiatnya perut. Wa haddu sarifil khamri, dan juga hukuman orang yang minum khamr. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nah, yang kelanganannya Pak Janis atau hobinya Pak Janis belum. Yang hati kan sudah. Yang maksiatnya mako besok bakal nyatu. Tenang wae Pak Janis. Bukan kata saya ya. Kita ini baca kitab Sulam Taufik. Kitab Sulam Taufik itu karangan Abdullah bin Husain. Terus disarai oleh Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani itu ya. Nanti besok, wah kata Pak Muin macam itu tidak boleh. Diingat itu bukan kata saya ya. Kita ngaji berdasarkan fakta ilmiah, berdasarkan fatwa para ulama-ulama kita yang salaf, yang terdahulu. Wa min ma'asil badni, ini cuma diterangkan beberapa, termasuklah maksiat-maksiatnya hati kemarin, tidak semuanya diterangkan. Cuman ya sudah banyak. Yang di kita sudah ada semua. Itu kemarin sudah. Sekarang sebagian daripada maksiat-maksiatnya perut. Waalaikumsalam. Wa mimma hasil batni, dan itu sebagian daripada maksiat-maksiatnya perut. Aklur riba, adapun memakan barang riba. Riba itu tidak hanya masalah duit wae lho Pak Janis ya. Pokoknya semua muakat yang dalam syariatnya itu tidak jelas, maka itu disebut akad itu adalah riba. Itu pokoknya itu yang namanya nanti riba akad. Nah itu ya. Kan nanti ada riba budul, ada riba akad. Nah, semua akad yang tidak jelas daripada tidak sesuai dengan syariat, maka itu disebut riba, tapi riba akad. Kalau bank itu Pak, sama wae semacam itulah, kan itu. Ya kan yang halal tuh nggak ada, ya kan. Pokoknya yang halal nian tuh nggak ada. Apapun itu, bahkan walaupun selain bank, ya kan, itu yang halal nian tuh nggak ada. Yang penting pada dizakati kalau sudah punya harta, kalau yang sudah wajib zakat. Yang belum wajib zakat ya pokoknya itu disedekahkan. Nah, seberapapun mampunya. Nah, itu ya. Nah, itu nanti tuzakihim. Jadi apa itu namanya? Kalau kita mau sedekah atau zakat, itu nanti akan mensucikan daripada harta-harta kita. Itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa adapun riba itu minal kabairi, termasuk golongan dosa-dosa besar bil ijma'i, di dalam ijma' para ulama. Para ulama itu sepakat kalau riba itu hukumnya termasuk dosa besar atau termasuk haram. Nah, itu ya. Kalau kok perbankan itu jangan apa
Kalau sekarang tuh mau ndak mau kita harus pakai itu. Mau ndak mau kita pakai perbankan. Langsung ataupun nggak langsung. Itu pakai perbankan. Ya, pokoknya ya seminimal mungkin. Yang kalau bisa dihindari dihindari. Kalau memang nggak bisa, ibaratnya kan mungkin nak gaya, nak beli apa, ya serah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ilmi fitarini amin ya rabbal alamin. Nah, kalau Quran tuh istilahkan aja memang ngeri. Ya takhabbatuhu syaitanu minal masih. Jadi kalau kita berkecimpung di dalam riba itu seperti setan yang berjalan dalam keadaan pening. Sudah setan jalan dalam keadaan pening. Entahlah macam mana itu apa namanya definisinya, tanya Pak Lupi lah yang ahli ngatasi orang-orang pening. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fitarinya amin ya rabbal alamin. Ya kok Pak Jani sudah ngaji macam ini, ya terus jangan asal ada kantinnya berbuat riba terus wah tahu ini. Nah jangan, ya biari dulu, yang penting kita itu tahu bahwa kalau riba itu seperti itu. Tujuannya apa? Supaya kita meminimalisir dalam hal-hal yang masalah riba. Riba itu enggak bang wae Pak Janis ya. Semua akad yang enggak jelas itu pun disebut riba. Namanya riba akad. Nah itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fitarini amin ya rabbal alamin. Jadi belum ada ibaratnya para ulama itu ngatakan kalau riba itu kok halal tuh belum ada ya. Kalau riba itu ya termasuk minal kabairi bil ijma', termasuk golongan dosa-dosa besar. Wal maksud, dan juga apa ya istilahnya itu menipu. Al-jaba yaitu artinya supaya orang tidak tahu atau orang tuh tidak tahu gerak-geriknya gitu di dalam mengambil sesuatu, maksudnya auma atau sesuatu yakhuduha yang mengambil hak kepada sesuatu tersebut akwanu syaitoni dengan pertolongan syaitan akwanu sultani dengan pertolongan sultan dulman dalam keadaan dolim. Ingdal bai'i ketika jual beli, wasyaroi ingdal bai'i ketika jual, wasyaroi dan beli. Artinya membujuk-bujuk pemerintah supaya ibaratnya itu buat keputusan-keputusan yang supaya kita itu dapat, kita itu menang, tapi tentu ibaratnya itu merugikan orang yang kita ambil hartanya tadi. Nah, itu namanya maksud. Jadi apapun itu yang melibatkan ibaratnya itu pemerintah kita, nah, kita yang mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain atas keputusan-keputusan pemerintah kita ataupun pengadilan. Nah itu Pak Lupi mengambil harta orang lain dengan sembunyi. Nah itu loh, maksudnya begini, orang itu tidak terasa entah dengan keputusan pengadilan atau pemerintah kita yang seenggaknya kita itu mengambil hak orang lain itu dalam keadaan mendapat keuntungan yang merugikan orang lain. Itu maksud itu seperti itu. Nah, kalau bahasa, makanya kalau kita kan ada bahasa maksa. Nah itu ya dari bahasa Arab itu. Terus pokoknya dulman lah, pokoknya aniaya, merugikan orang lain intinya dalam pengambilan harta orang lain. Baik itu ibaratnya karena kekuasaan kita, kayak kita centeng umpama ya kan. Nah, kalau untuk Pak Janis tidak BPD lagi atau BPD umpama kan atau PRT, nah sehingga digunakan kekuasaannya baik dirinya sendiri maupun untuk membantu orang lain, sehingga yang diambil hartanya tadi itu merugi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fitarini amin ya rabbal alamin. Yang seterusnya yaitu wal gosobu, jadi memakan harta itu tadi. Pertama tadi memakan harta-harta riba,
baik riba dalam bentuk akad atau tidak jelas akadnya dalam syariat sehingga kita mendapatkan harta itu, atau memang riba fudul nian, artinya nganakkan duit ya umpama kan. Nah itu. Atau yang kedua ini tadi, terus yang kedua termasuk maksiatnya hati, yaitu tadi entah macam mana caranya, nah, kita bisa mendapatkan harta orang lain, kita mendapatkan keuntungan yang orang lain itu merugi. Nah, itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumil fitarini amin ya rabbal alamin. Wal ghasabu, dan juga gosok. Ana teki edan ya? Iya. Nah, tulisannya wal godobu kan. Itu wal ghasabu. Tengok di pinggir ya. Nah, di matannya. Wal ghasabu kan? Nah, berarti gosok ya. Nah, gosok ini apa sih? Adapun yang disebut gosok itu malun suatu harta mutaqawimun yang dikuasai, muhtarimun yang hukumnya haram, ukhida yang diambil apa harta tersebut, bila idni malikihi dengan tanpa izin pemiliknya, bila khofiyatin dengan tanpa keringanan. Maksudnya begini, dengan tanpa apa? Khofiyatin dengan tanpa samar ya. Khofun itu samar, khofiyatun samar. Artinya ngambil harta orang lain, dipakai, digunakan tanpa izin. Nah, sedangkan itu bukan punya kita. Tapi syarat yang gosok itu dibalikkan. Itu gosok. Jadi diambil, digunakan dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Tapi dibalikkan loh. Itu disebut gosok. Kalau los itu yang setelahnya ini, wasirqatu dan mencuri. Nah itu. Kalau gosok itu dibalikkan, tapi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Tiba-tiba saya lewat Kutoboyo, ya kan? Saya nengok ada cangkul Pak RT itu, nah, di tepi jalan saya pakai. Nah, tiba-tiba saya balikkan lagi, ngomong ya tidak, apa ya tidak. Nah itu namanya gosok. Nah kalau kok tidak balik, tidak saya balikkan Pak RT, nah itu disebut mencuri. Cuman begitu bedanya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumil fitarini amin ya rabbal alamin. Mengambil terang-terangan tapi dibalikkan lagi. Nah itu terang-terangan atau orangnya tahu ataupun nggak tahu, ya kan? Tapi nanti dibalikkan lagi, itu disebut gosok. Kalau nggak dibalikkan, ya yang seterusnya ini wasirqatu dan termasuk maksiatnya perut, yaitu memakan harta dari hasil mencuri. Kalau kita jangan Pak Janis, kalau orang lain serah situlah, balik ke peti kemarin lah, ya kan itu. Kalau orang lain silakan. Kalau kita jangan. Itu jadi jariah Pak Janis, gak usah khawatir. Tapi aku nggak rela Pak, walaupun nggak rela, tetap nanti ada manfaatnya untuk orang lain. Tenang wae Pak, ya. Gitu. Namanya Pak Janis, padahal walaupun itu nggak nanam, cuma ngaku ya Pak Janis seperti aku, lo kan gitu. Ya cuma kan kita yang nunggu yang belum, nanamnya tidak, ya kan itu. Tapi kan yang nunggu yang ngamanin, setelah diamanin rupanya kita nggak tahu diambil orang. Pokoknya yang ikhlas wae. Kadang di tanah orang pula. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumil fitarini amin ya rabbal alamin. Pokoknya begitu itu. Bahwa adapun yang disebut mencuri itu akhdul malil ghairi, mengambil harta orang lain alal wajhil khafiyati, atas jalan orang itu tidak tahu, pokok tidak tahu pemiliknya. Lah kalau gosok tadi tahu nggak tahu, ya kan? Nah tapi nggak balik lagi, kita ngambil barang orang lain, baik pun orang itu tahu ataupun nggak tahu, tapi kita balikkan lagi. Nah itu namanya gosok tanpa izin loh, tanpa izin. Contohnya tadi saya lewat Kutoboyo, wah cangkul Pak RT tepi jalan ini nganggur ini, wah bawa dulu nah, untuk nanam sawit lah upomo. Nah setelah saya balik, Pak RT gak ada lagi balikkan lagi ya. Nah biar seolah-olah itu tidak dipakai. Nah, tapi dibalikkan itu tadi loh ya, itu disebut gosok. Ataupun Pak RT-nya nampak.
nampak di tepi jalan pokok tiba-tiba pas bawa wae izin tidak apa tidak Pak RW nengok lah ya kan nak saya apa yang bawa tuh Pak Guru katanya. Walaupun demikian itu termasuk gosok ya itu. Nah, sudah paham ya tentang gosok ya. Jadi asal dibalikkan lagi itu disebut gosok. Nah kalau kok ibaratnya terang lah gosok ini nanti dibagi dua. Gosok kalau dibalikkan lagi itu disebut gosok. Kalau kok terang-terangan nampak orangnya ya kan, nah, terus tidak dibalikkan lagi itu namanya merampok. Nah, atau kotutorik bahasanya. Cuman bahasa kotutorik itu sebenarnya begal di jalan. Nah ini pokoknya termasuk lah barang itu disebut namanya gosok baik nampak orangnya ataupun tidak, tapi syaratnya nanti dibalikkan. Nah kalau yang tidak dibalikkan, kalau nampak orangnya ya disebut ngerampok, kalau nggak nampak orangnya disebut mencuri. Nah, cuman seperti itu definisinya. Nah, jadi barang-barang yang ibaratnya itu hasil mencuri, nah itu kalau masuk ke perut kita, ya pokoknya jadi termasuk maksiatnya perut. Nah, dalam syarahnya lagi, sesuatu yang haram, kalau kok masuk ke perut kita, maka selama 40 hari akan tengger di dalam tubuh kita keharaman tersebut. Nah itu nanti mempengaruhi daripada amalan-amalan kita. Bahkan kalau ada harta-harta itu yang tidak jelas yang kita ambil, maka akan berpengaruh dengan perbuatan kita. Rasanya nak sholat ya berat, melaksanakan perintah Allah berat, nak jamaah berat, nak ngaji berat, terus pokoknya apa-apa yang taat kepada Allah itu berat. Itu mungkin bisa jadi, tidak semua loh ya, bisa jadi itu masih ada hal-hal yang sifatnya itu tidak jelas yang masuk ke dalam perut kita. Itu qaulul mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmi fidarin amin ya rabbal alamin. Yang seterusnya, jadi sudah tahu ya definisinya ya, maksa tadi, terus gosok, terus mencuri, terus wa kullu ma'khudin, dan tiap-tiap sesuatu yang diambil atau dikerjakan bil muamalati dengan muamalah, haramaha yang mengharamkan kepada muamalah apa asar usyara, atau istilahnya itu muamalah atau mengerjakan sesuatu yang sesuatu itu di dalam syariatnya itu diharamkan. Kabai izar'in, seperti contohnya jual beli biji-bijian, ausaubin atau pakaian, bisartin dengan syarat ayah sudahu, jika memanen siapa orang tersebut kepada zarun tersebut, au yuhitahu, atau menjahit siapa orang tersebut kepada pakaian tersebut, listimalil bai'i, karena ingin dijual belikan, ala syartil amali, atas syarat perbuatan, al khasodi, seperti memanennya, wal khiyatoti, dan juga penjahitannya, fima, di dalam sesuatu, lam yumalliku, yang tidak memiliki kepada siapa al mustari, orang yang menjual, al ana, sekarang. Wa nahu dalika, dan sepadannya itu. Pokoknya contoh umpama ya kan, Pak Janis jual bibit, yang tujuannya entah macam mana besok tuh supaya bibit itu dijualnya kepada Pak Janis lagi hasilnya. Nah itu yang di situ nanti dimanipulasi entah macam mana lah pokoknya. Nah supaya nantinya itu hasilnya itu balik kepada Pak Janis. Atau jual suatu pakaian atau kain yang entah macam mana maksudnya, supaya nanti itu hasil-hasil dari pengembangan bisnis tersebut itu baliknya kepada Pak Janis, dan seterusnya. Yang di situ terus pokoknya itu ada unsur menipunya, gitu, ada unsur menipunya. Qala alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin.
Wa nahudalika dan sebadannya itu semua minal muamalati dari muamalah atau istilahnya itu hubungan dengan sesama al-fasidati yang rusak. Wa ammalau qala, adapun jika kau berkata siapa al-bai'u orang yang menjual, bi'tuka, menjual siapa saya kepadamu hadazar'i inilah biji-bijian bisarten dengan syarat angtasoda, jika memanen siapa engkau kepada biji-bijian tersebut ba'da angtumalikahu, setelah memiliki siapa engkau kepada biji-bijian tersebut fayasiha, maka hukumnya sah, kecuali memang begini, ini saya jual ya kan, cuman itu besok hasilnya jadi milikmu. Nah terus kalau besok jadi hasilnya jadi milikmu, maka besok saya pesan kalau kok bisa jualnya kepadaku ya secara harga yang umum lah, seperti itu Bu. Fayasiha, maka hukumnya Bu boleh. Yang enggak boleh nih Pak Janis ibaratnya tuh ngasih biji durian sama orang, ngajak makan durian. Nah terus ibaratnya dulu kan orang itu enggak punya batang durian. Nah, tiba-tiba ngajak makan durian di situ, lah terus tumbuh besar. Nah Pak Janis, ini batang durian nih aku yang ngasih bibitnya dulu. Apa yang aku ngasih durian, kita tanam sama-sama di sini. Berarti ini milikku. Nah itu kalau yang seperti itu hukumnya haram tadi. Tapi kalau kok ibaratnya terus terang, ini yuk kita makan durian, nah ini biji ini aku jual biji duriannya atau bibitnya, nah tanamlah di kamu. Besok kalau ini kan sudah jadi milikmu, nanti saya yang beli duriannya, maka yang seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau itu tadi ngomong ini aku kasih, nah, terus besoknya nipu. Loh ini kan dulu aku yang ngasih bibit durian ini, kok sekarang jadi durian kamu macam mana? Lah Pak Janis, aku yang seperti itu termasuk khodaun atau istilahnya menipu. Nah itu begitu. Tapi kalau yang seperti diterangkan tadi, ini biji durian, entah Pak Janis kasih, entah Pak Janis jual atau bibit. Nah ini besok kalau kamu tanam ya jadi milikmu. Nah lah besok aku beli dari kamu, lah itu Bu boleh. Itu qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bil mufidarini amin ya rabbal alamin. Li'annahu, karena contoh tersebut itu yalzimahu, menetapkan kepada orang yang dijual belikan tadi apalah hasadu dalam masalah memanennya. Afada memberi faidah dalika kepada keterangan tersebut siapa atiyatun Imam Atiyah. Intinya begini, pokoknya niatnya tuh sudah nggak baik lah. Nah intinya begitu. Maka yang muamalah yang seperti itu andaikan kok terjadi di kita hindari, itu hukumnya haram. Yang termasuk lagi yaitu maksiatnya perut, wasarbul khamri, dan juga meminum minuman keras. Wa adapun sirbul khamri itu minal kabairi, termasuk golongan dosa-dosa besar, wasawalul akli, dan juga menghilangkan daripada akal, ala wajil maqturi, atas dalam keadaan terusakkan, itu haramun, hukumnya haram fi jami'il malali, di dalam semua alasan, wala yu'atahu, dan juga tidak akan menerima itu semua ilal fasiki, kecuali orang-orang yang fasik, kafus kotil muslimina, termasuk digolongkan orang-orang muslim yang fasik, yang perempuan. Fuskotil itu perempuan. Jadi begini, minum arak itu sedikit ataupun banyak, apapun alasannya, itu hukum aslinya haram. Walaupun untuk obat Pak Lupi, ya walaupun untuk obat. Lah untuk obat itu tadi, ini terkadang sebagian para ulama kita ada yang membolehkan, cuman sebatas sekali itu. Kalau terus ya enggak obat lagi, namanya rutinitas. Nah itu begitu ya.
kehobian namanya. Itu begitu. Nah, ya. Aku Bang Irul, wah obat kamu nah, ayolah. Tapi bisa ditengok kok. Ya, kok, lah itu kok begitu lagi Bang Irul? Wah, obat lagi Pak. Lu besok lagi obat lagi. Itu bukan obat namanya. Nah, kehobian. Nah, semuanya ditinggalkan. Memang agak ngeri. Banyak sekali cerita-cerita. Bahkan kalau dalam kitab Nashaihuddiniyah itu diceritakan ada seorang ulama besar, ya kan? Entah macam mana ketika beliau itu nazak atau copotnya roh, lah itu sulitnya minta ampun. Nah, itu ceritanya di situ ya. Lah terus entah macam mana lah dicontohkan di situ, lah beliau sangat sulitnya itu. Lah ternyata setelah diselidiki, ya kan, dahulu kalanya, ya kan, itu dia pernah sakit, dikatakan sama dokter obatnya cuman minum arak sembuhnya. Nah itu cuman gara-gara seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, cuman kalau ada kawan kita yang seperti itu ya biarin, itu hukumnya fasik gitu wae, salah atau dosa. Jangan kau kita cap, wah besok kau mati suul khotimah, ya jangan. Wah neraka kau besok, ya jangan begitu. Masalah penghukuman itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan penilaian urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita tahu bahwa minum minuman keras atau yang menyebabkan ibaratnya sengaja menyebabkan akal kita itu hilang, yang tidak dibenarkan oleh syariat, itu termasuk minal kabairi, termasuk dosa besar, sudah dinas di dalam Al-Quran. Itu jangan pula kakek baru jadi kepala madrasah wah boleh kalau gitu mau tidur enggak. Fatwa pula ya kan, Pak Guru kalau minum arak atau minum oplosan atau apa bahasa orang sekarang tuh, fatwa pula kalau sedikit tidak apa-apa, jangan begitu ya. Sesuatu yang haram atau khamrun itu banyak ataupun sedikitnya hukumnya tetap haram. Itu enggak kok. Tapi terus jangan kok kata Pak Janis, wah berarti Pak kalau haram enak banyak sekalian, ya jangan begitu. Ya kalau banyak ya hukumannya lama, ya kalau sedikit ya hukumannya sedikit. Lah itu begitu. Nah, pokoknya usahakan ditinggalkan. Pokok yang dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah, ibaratnya termasuk wal khamru wal maisiru lah, itu ya, itu ditinggalin. Pokok yang kalau tidak bisa semuanya, pokoknya yang nas dosa besar itu ditinggalin. Nah, itu ya, usahakan begitu. Ya terus jangan pula fatwa kalau sedikit tidak apa-apa gundulmu gitu. Haram itu sedikit ya haram, banyak ya haram dul. Itu saya pernah kemarin dengar kok kan, iya sudah orang tua ya kan, terus tokoh masyarakat pula ya Pak, ngomong pula di depan umum kan Dedi ya kan, itu wah itu juga apa-apa asal gak mabuk, kata lu stop kaget dulu. Nah, didengerin baik-baik. Kalau masalah hukum saya tidak terima, kalau masalah lainnya tidak terserah ya kan. Nah, kalau masalah khamrun itu atau minuman keras atau yang memabukkan ya, itu banyak ya haram, sedikit ya haram. Lah ini kok malah fatwa pula kalau tidak mabuk tidak haram. Nah sudah. Ketemu rombongan Pak RT, untung sudah tobat ya kan. Kalau belum tobat, wah Yunian Pak ya gitu, laju urusan. Tidak boleh ya. Kan tidak mabuk terus katanya tidak haram. Nyuci wae mau enggak apa-apa kan? Minumnya enggak, nyucinya wae. Nyuci macam mana Pak? Minuman tuh untuk nyuci wae. Oh untuk nyuci wae. Ya jangan yang penting ini yang haram itu diminum Pak. Iya, yang arak itu kan? Iya. Ada sakit. Nah, sesuatu yang haram Pak Janis, arak itu kemarin termasuk hukumnya najis. Nah, yang penting Pak Janis sudah nyuci pakai arak itu, ya tangannya dicuci lagi karena itu barang najis.
Nah kan gitu ya. Jangan dijilat. Jangan pula terus dijilat rasanya kayak apa lah ya, jangan ya. Tidak boleh ya itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmihi amin ya rabbal alamin. Lah terus kok andekan ada yang seperti itu di kawan kita atau orang muslim, ya jangan kita hukumi kafir, jangan kita hukumi murtad, bukan. Itu cuman fasik atau dia melaksanakan dosa besar. Lah perkara itu nanti urusannya Allah. Apakah besok di akhirat dimaafkan, diampuni oleh Allah ataupun tidak. Kalau kok kita pernah, ya harus tobat, meninggalkan minuman keras itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fitarini amin ya rabbal alamin. Tidak ada baiknya. Pokok intinya semuanya yang Allah larang itu, ya kan? Itu pasti 1000 kali pasti. Ya kan itu. Tidak terhitung pastinya. Itu pasti bermudarat di kita. Baik di dunia apalagi besok di akhirat. Nah, itu seperti itu. Afada memberi faedah dalika kepada keterangan tersebut siapa Al-Husni, Imam Al-Husni. Bahkan kadang mudaratnya bukan di kita wae, kadang ya di orang lain. Apalagi kok sirbul khamri, wah itu termasuk pokok maksiat, ya kan? Itu orang sibuk katanya tidak mau zina, ya kan? Tidak mau nyuri, tidak mau bunuh orang. Lah setelah mabuk ya semuanya mau. Wong dia nggak sadar gitu. Banyak kisahnya itu. Di Duratan Nasihin ada, ya di Nasoihuddinnya ada, sering kita dengarnya. Nah itu termasuk dia itu Roksul Ma'asi, pokok atau ketuanya kemaksiatan. Nah, itu kalau sudah sirbul khamri. Asalnya tidak mau tuh, ngalim. Suruh zina nggak mau, dosa haram, ya kan? Lah sudah judi wae lah, haram. Nah itu zina, wah tambah haram lagi. Kalau Pak Guru Tamrin yang mungkin nyicip nomor apa-apa, tidak boleh Pak Guru ya. Terus pokoknya hilang akal pokoknya kalau sudah minum khamr. Hilang kesadaran pokoknya itu. Nah, waalaikumsalam. Nah itu setelah itu diakali, sudah. Ya sudahlah minum khamr. Mungkin ringan itu. Nah ternyata malah sesudah mabuk semuanya mau, zina ya mau, judi mau, ya kan? Bunuh orang ya mau. Ya kan resek pula. Resek pokoknya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Saya pesani, kalau kalian pengen mabuk itu tunggu kita mabuk sama-sama besok. Kita kalau mabuk itu besok sekali minum itu 40 tahun mabuknya. Nah itu tunggu besok di surga. Nah itu Pak ya. Lah ini apa namanya, minum mabuk paling 3 hari sehari semalam apa ndak keren. Keren itu besok di akhirat di surga kalau nak mabuk. 40 tahun mabuknya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa nafa'ani bi ilmi fitarini amin ya rabbal alamin. Nah itu ya. Nah, itu mabuk yang keren lah besok. Ya, itu. Afada memberi faedah dari kepada keterangan tersebut siapa Al-Husni, Imam Al-Husni. Fayakrumu artinya hukumnya haram apa tanawuluhu, menggunakan minuman keras walaupun ada apa penggunaan tadi litadawa untuk pengobatan au aksen atau karena haus walam yajid dan tidak menemukan apa ghairuhu selain daripada minuman keras. Jadi hukumnya haram walaupun untuk berobat, walaupun untuk krono saking hausnya, nggak ada yang diminum kecuali itu. Walau baulil kalbi, walaupun itu kencingnya anjing. Nah, ya. Itu tetap hukumnya haram. Malamnya yang tahi, kecuali jika kok tidak sampai tidak tercegah apa alam perkara ilal halaki kepada kerusakan. Wa illa maka jika kok seperti itu fayajuzu, tidak begitu fayajuzu maka lebih baik bal yata'ayyanu balik menentukan walaupun mati siapa orang tersebut fiyatil halati di dalam inilah keadaan mata, maka akan mati siapa orang tersebut syahid dan dalam keadaan syahid. Artinya bagaimana? Kemarin kita sering kan dengarkan darurat katanya, ya kan?
Kalau untuk obat, kata dokter obatnya cuma itu, kalau udah itu nggak yang lain. Nah, atau saking hausnya, kalau nggak minum itu nanti mati katanya. Cuman menurut Syekh Abdullah bin Hasan atau Syekh Nawawi ini sarahnya berarti Syekh Nawawi, itu bahkan lebih baik orang itu mati dalam keadaan kehausan, dalam keadaan mati sakit karena kalau obatnya cuma minuman keras tadi, itu lebih baik karena matinya nanti mati syahid lah, menurutnya begitu. Nah itu apa ada memberi faedah kepada keterangan tersebut. Syekhuna rupanya Ahmad Nahrawi, Imam Ahmad An-Nahrawi. Jadi menurut Imam Ahmad An-Nahrawi begini, umpama Pak RT sakit, sudah diobatkan kemana-mana, les pokoknya ketemu 1000 dokter, 1000 dukun lah umpama, besok itu kan dukun tuh masih guna di sini. Lah itu katanya setiap orang ngomong, wah obatnya tuh minuman keras atau arak umpama. Itu menurut Syekh Ahmad Nahrawi lebih baik kita itu mati, nggak sembuh maksudnya, ya kan? Nah, asal tidak minum minuman keras tadi. Jadi walaupun untuk obat, walaupun untuk karena haus atau terpaksa turun lah katanya, lebih baik mati katanya. Nah itu daripada minum minuman keras atau haus kok minum minuman keras tersebut. Kalau nggak minum mati katanya umpama, lebih baik matinya. Nah itu menurut Syekh Ahmad An-Nahrawi. Pak Janis ya, bukan menurut saya loh. Tapi besok salah fatwa pula. Kata Pak Muin kemarin lebih baik mati, bukan kata saya. Ya, ini kita ngaji kitab Sulam Taufik yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Husaini, yang disarai oleh Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Nah itu ya. Ulama alif rahimahumullah. Jadi kalau menurut beliau itu lebih baik orang itu mati tidak sembuh sakitnya kalau ke obatnya minuman keras, atau lebih baik dia itu mati dalam keadaan kehausan daripada yang ada di minum itu minuman keras. Nah itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Diingat-ingat lagi, itu bukan kata saya Pak Janis ya, kita ini ngaji sama-sama berdasarkan daripada kitab Sulam Taufik. Nah, itu wa haddus syaribi, dan hukuman peminumnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa barakatuhu wa ali baiti ajmain. Wa ila musannif hadil kitab wa mukatibin